Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu, para ustadz, ustadzah, kepala madrasah, diniyah, ula, dan usto. Bertemu kembali dengan saya di channel Huda Noval. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial tentang aplikasi rapot MDT versi 01 Bapak Ibu ya. Aplikasi rapot ini insyaallah bisa digunakan untuk semua kelas ya. Jadi bisa digunakan untuk semua kelas 1, 2, 3, 4 atau bahkan sampai ke wusto Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian mengcopy, biasanya kalau hasil download Bapak Ibu ya, mengcopy satu contoh ini di copy ya, ini filenya nanti seperti ini ya, aplikasi rapot MDT versi 01. Nah, ketika seperti ini hasil copy dari download Bapak Ibu sekalian, maka ketika dibuka, nah nanti pertama kali ketika dibuka untuk office-nya, office silakan terserah. Nah, akan ada enable konten seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk pertama kali dibuka ada enable konten ya, seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian ini diklik dulu. Nanti untuk masuk pertama, kedua, dan ketiga dan seterusnya sudah mungkin kalau Office 2010, 13 dan berikutnya sudah tidak lagi enable. Takutnya ketika membuka Bapak Ibu muncul enable, maka tidak paham seperti itu. Jadi silakan enable. Jadi setiap membuka aplikasi yang ada makronya itu silakan mulai dengan membuka enable konten ini ketika masih pertama kali Bapak Ibu sekalian mendownload atau hasil dari downloadan. Jadi yang ada VB atau makronya. Oke Bapak Ibu, enable langsung. Nah, ketika enable maka akan muncul dashboard awal untuk aplikasi. Jadi di sini silakan Bapak Ibu untuk mengisi NSDT-nya. Namun ada tambahan di depan adalah MDW atau MDU, huruf besar Bapak Ibu ya. Jadi silakan kalau memang masih belum hafal dan tidak disiapkan NSDT-nya, ya keluar dulu. Terpaksa ya, karena ini tidak bisa keluar lagi kalau sudah masuk ke login seperti ini. Oke Bapak Ibu sekalian, tentunya disiapkan dulu nomor NSDT-nya dan disiapkan dulu logonya nanti untuk mengubah logo yang ada di dalam. Jadi tentunya Bapak Ibu untuk mengisi rapot ini sudah siap ya, sudah siap baik itu nilai, itu sudah siap identitas santrinya, kemudian logo itu sudah siap, kemudian NSDT-nya sudah siap. Nah, jika sudah disiapkan Bapak Ibu, tidak ada kendala sudah ketika mau menginput data nilai santri Bapak Ibu sekalian di aplikasi ini. Suatu contoh, nah di sini huruf kecil ya, jadi diubah pada huruf besar MDU. Ya silakan. Jadi NSDT-nya diketikkan.
Suatu contoh, ini contoh saja Bapak Ibu ya, contoh. Jadi contohnya ini ngawur ya, saya ngawur contohnya, dan ini karena tidak ada, bukan ini ya, jadi ini sebagai contoh saja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ini contoh ya. Nah, silakan NSDT-nya disiapkan Bapak Ibu sekalian. Oke, login ya. Jadi silakan login. Nah, kalau Bapak Ibu benar, maka ada nanti kata-kata selamat datang. Ya. Jadi kalau benar. Kalau salah, maka maaf, nanti ada permohonan maaf ya. Jadi ada kata maaf di situ, berarti salah NSDT-nya. Itu makanya ketika salah Bapak Ibu, atau ketika lupa, atau ketika Bapak Ibu belum menyiapkan, silakan siapkan dulu. Nah, kalau memang sudah disiapkan Pak Ustadz, nanti tidak benar, masih maaf ya, maka hubungi nomor kontak kami Bapak Ibu ya, 0 ini ya. Jadi kontak kami di sini, silakan kalau ada masalah, jadi hubungi kontak kami di sini. Nanti ada juga ketika permohonan maaf itu, jadi ada kontak kami juga. Nah, ini sudah benar Bapak Ibu sekalian, semisal sudah benar contohnya, jadi kita langsung oke saja. Namun Bapak Ibu sekalian, kita karena selaku umat Islam ya, jadi kita selalu memulai dengan pekerjaan kita dengan ucapan atau bacaan basmalah ya, agar barokah manfaat. Jika ada masalah, hubungi kami ya, di sini. Itu Bapak Ibu. Oke. Nah, masuk pada dashboard aplikasi. Bapak Ibu sekalian, jadi perlu diketahui bahwa ini bisa digunakan untuk semua kelas ya. Jadi silakan satu aplikasi ini nanti bisa digunakan untuk semua kelas gitu. Artinya jadi kelas 1 sampai kelas 4 jika diketik di sini jadi satu aplikasi ini sudah cukup Bapak Ibu. Jadi tidak usah mengcopy lagi untuk kelas 2 dan kelas 3. Oke Bapak Ibu, identitas MSDT dulu ya. Jadi identitas MSDT. Nah, tadi kita sudah mengetikkan NSDT, maka otomatis NSDT-nya itu menjadi password ya. Nah, ketika mengetikkan NSDT, jadi kita masuk kepada identitas madrasah. Nama madrasah itu langsung secara otomatis nanti Bapak Ibu akan muncul di sini. Walaupun ini bukan online tapi offline ya, pakai Excel saja. Tapi ini khusus untuk wilayah kabupaten kami di Situbondo Bapak Ibu sekalian. Jadi akan secara otomatis muncul. Jika nanti ada di wilayah lain, semisal di wilayah se-Indonesia, wilayah yang punya lembaga pendidikan madrasah diniyah semisal, jadi silakan hubungi kami. Jadi tidak akan muncul secara otomatis untuk NSDT-nya, dan juga tidak akan bisa masuk kepada login ini kecuali ini untuk Kabupaten Situbondo. Maka silakan hubungi kami untuk memberikan password atau untuk memberikan login untuk Bapak Ibu yang berada di luar wilayah kabupaten kami Situbondo. Karena ini hanya contoh kami untuk Kabupaten Situbondo. Bapak Ibu sekalian, para ustadz ustadzah, jadi ketika lembaga Bapak Ibu penyelenggaranya yayasan, maka silakan yayasan. Kalau penyelenggaranya itu
lembaga, maka silakan ini lembaga diganti ya, lembaga. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, karena ini sebagai kop daripada madrasah Bapak Ibu, nanti ketika sudah rapot dan rekap rapotnya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita berada di wilayah yang bukan yayasan atau bukan pondok pesantren. Atau jika pondok pesantren, ya karena pondok pesantren itu adalah yayasan, maka silakan yayasan misalnya. Nama madrasah sudah tertera ya. Jadi dengan menuliskan NSDT-nya di awal, NSDT di sini ya. Kemudian Bapak Ibu, ini alamat otomatis untuk kabupaten kami ya. Jadi ini cuma contoh ya, saya beri contoh yang memang tidak ada di aplikasi ini, contoh Bapak Ibu ya. Ini contoh saja, jadi silakan nama desa dilengkapi, kecamatan, kabupaten dilengkapi, kemudian tanggal rapot Bapak Ibu. Nah, di sini lagi. Di tanggal rapot Bapak Ibu, jadi apabila tanggal rapot Bapak Ibu menggunakan Hijriah, maka silakan di sini disesuaikan dengan keadaan tanggal Hijriah pemberian rapot Bapak Ibu sekalian ya. Semisal 12 Sya'ban ya. Sya'ban semisal 1446 Hijriah. Nah, semisal seperti itu Bapak Ibu, silakan tanggal pemberian rapotnya nanti. Nah, kemudian tanggal masuk santri, artinya di sini santri baru. Semisal Bapak Ibu 15 Syawal ya, 15 Syawal. Nanti masih Bapak Ibu ya, di tahun 2025 ya. Jadi di tahun 2025, tapi di sini menggunakan Hijriah Bapak Ibu sekalian, maka silakan 1446 Hijriah. Jadi mungkin seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ya bisa silakan Januari, Februari, silakan terserah. Yang penting sesuai dengan madrasah Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Semester Bapak Ibu tinggal ini ya, semester. Nah, kenapa ini Syawal? Karena tanggal masuk santri baru. Artinya ketika ada santri baru masuk, jadi silakan ketikkan di sini ya. Nanti karena di identitas daripada santri Bapak Ibu sekalian, jadi akan muncul. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, silakan di semester ya. Jadi kelas. Nah, makanya ini bisa untuk semua kelas ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 atau kelas 6 ya. Jadi kelas 5, 6 ini Bapak Ibu bisa itu wusto ya. 5, 6 nya ini bisa wusto yang menyelenggarakan 4 tahun pembelajaran ula, dan barangkali yang menyelenggarakan 6 tahun untuk ula, jadi sekarang masih jarang Bapak Ibu ya. Dan juga selanjutnya wusto, jadi wusto kelas 1, wusto kelas 2 ya. Jadi wusto juga begitu Bapak Ibu, ada yang bisa wustonya itu 3 tahun, yang menyelenggarakan 3 tahun, karena sesuai dengan juknis penyelenggaraan madrasah diniyah tahun 2023 sudah diperbaharui Bapak Ibu sekalian. Jadi tingkatan ula itu bisa 6 tahun, tingkatan wusto bisa 3 tahun, juga tingkatan ulia bisa 2 tahun, tingkatan ulia juga bisa 3 tahun. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi kami di madrasah kami mempunyai 2, yaitu ula dan wusto. Jadi tingkatannya
ula itu 4 tahun, tingkatannya wusta 2 tahun, berarti saya lanjutkan kepada 5-6 ini adalah wusta. Nah, situ Bapak Ibu sekalian, jadi kita semisal isi kelas 1 dulu ya. Ya, nanti pada waktu cetaknya Bapak Ibu jadi di sini. Semisal mau mencetak kelas 2 jadi 2 di sini. Kelas 3 ya kelas 3 di sini nanti ya. Diotak-atik. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini. Jadi mata pelajaran wajib. Nah, ini sudah mata pelajaran wajib yang memang Bapak Ibu bukan tidak bisa mengubah ya. Jadi silakan ubah sesuai dengan pelajaran wajib pada madrasah Bapak Ibu sekalian. Namun kalau mengikuti juknisnya, pelajaran wajibnya ya ini ada 7. Yang pertama Al-Quran, hadis, akidah, fikih, akhlak, sejarah, bahasa Arab terakhir ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tambahan mata pelajaran tambahan atau mata pelajaran untuk pesantren ya, atau untuk lembaga-lembaga kecil yang memang bukan pondok pesantren tapi ada tambahan pelajarannya di sini. Tajwid, imla, pegon, terserah sudah. Praktik ini bisa praktik sholat, praktik wudu, praktik baca kitab dan sebagainya. Kalau memang mau dimasukkan pada pembelajaran ini. Nah, kemudian 5 semisal nahu. Nah, nahu ya. Ya, kemudian sorob semisal. Ya, apalagi lah terserah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sesuai dengan lembaga Bapak Ibu sekalian. Semisal mulai dari kelas 1 Pak sampai kelas 4 Pak Ustaz. Jadi tidak ada nahunya, ya enggak usah dikasih nahu di sini. Nah, semisal tidak ada imlanya, ya enggak usah dikasih imla ya. Jadi semisal tidak mempraktikkan atau tidak praktek sama sekali ya tidak usah gitu ya. Jadi sesuai dengan pelajaran yang ada di lembaga madrasah Bapak Ibu sekalian. Jadi ketikkan semua di sini. Jadi untuk pelajaran Bapak Ibu yang diajarkan. Oke, Bapak Ibu sekalian, lanjut kepada isi data. Ini karena sudah selesai isi data. Nah, ini saya contohkan ada 2 Bapak Ibu ya. Contoh ada 2. Kita tambah. Di sini identitas santrinya diisi Bapak Ibu ya. Nah, diisi sesuai identitas santri yang ada di madrasah Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi di sini ya, ini mata pelajaran wajibnya tambahan atau pesantren. Jadi ini ada tambahan tadi nahu dan sorob. Ini langsung otomatis di sini ada Bapak Ibu ya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi lanjut. Semisal ini contoh saja. Jadi ini kelasnya. Nah, ini kelas 1 ya, bisa kelas 2 sampai kelas 6 di sini nanti ya. Semisal kelas 1 ada 1 orang semisal. Kelas 2 ada 1 orang. Nah, ini saya contohkan dulu contoh ini Bapak Ibu ya. Jadi ini kelas 2. Jadi nanti terserah Bapak Ibu ya, kelas 2-nya, kelas 1-nya. Ketika diloncat-loncat Ustaz, kelas 1, kelas 2 diloncat-loncat ya enggak masalah, itu bisa ya. Jadi semisal di sini kelas 1 lagi ya, kelas 1 lagi semisal nanti. Nah, ini kelas 1 karena ngetiknya ini sembarang ya, dari kelas 1 sampai kelas 4. Nah, itu itu bisa ya, bisa semua. Nah, dicoba dulu ya, 1 orang atau 1 siswa. Silakan diurutkan, tidak masalah. 1 2 kelas 1-nya 4, kelas 2-nya 5 nanti di bawah ya, ke bawah di sini. Jadi makanya ini bisa dibuat untuk 1 sekolah ya. Jadi 1 sekolah. Ya. Semisal nomor 2 ini kelas 2.
ya tidak masalah ya Bapak Ibu ya. Jadi ini pelajarannya mengikuti hijriah, silahkan. Jadi 1446 1447 misalnya, sesuai dengan hijriah ya. Ini di copy saja. Nah ini enaknya Bapak Ibu, nah, semester ganjil semisal karena sekarang sudah semester 2, jadi silakan ini untuk semester ganjilnya Bapak Ibu ya, atau semester 2-nya tidak masalah ya. Semester 2 coba silakan, semester 2 ya, semester genap. Nah, oke Bapak Ibu. Wah, batuk. Maaf. Nah, jadi di sini untuk kelas 2 ini juga tidak ada nahu ya. Jadi saya buat contoh untuk yang kelas 3 misalnya. Yang kelas 3 saman contoh. Ya, terserah ini kan cuma contoh Bapak Ibu. Semisal ya Situbondo ya, tinggal klik S-nya saja. Kemudian tanggal lahirnya terserah, ini kan cuma contoh ya, cuma contoh saja. 2020 ya. Laki-laki. Nah, ini tinggal klik L, ini langsung otomatis Bapak Ibu ya, tanpa ngetik ya. Islam gitu ya. Jadi kalau memang pendidikan sebelumnya di TPK ya TPK ya. Kemudian ya ikuti saja sudah. Nah, ini pokok berisi dulu karena ini contoh ya. Ini man, ini min ya, ini contoh dulu Bapak Ibu ya, karena hanya contoh. Ini pekerjaan ayah salbut, contoh pekerjaan ibu ya, ibu rumah tangga. Oke ya, ya kita samakan dulu karena ya memang contoh saja. Nah, di sini untuk kelasnya kelas 3 semisal sudah ada nama sorobnya. Di copy saja. Di semester genap sekarang ya. Nah, ya silakan nilainya kasih saja sudah. Ini karena contoh. Oke Bapak Ibu ya, di kelas 3 karena ada nahwu sorofnya. Nah ini jadi untuk wali kelas 2 kelas 3 kan lain. Semisal di sini semisal wali kelasnya Anjani. Wah, hebat. Wali kelasnya Hanuman. Nah, kelas 1 Kejamus. Ya, langsung di sini silakan minta ke kelas 3-nya ya. Jadi ini. Jadi minta ke kelas 3-nya. Nah, kalau kepalanya tetap mungkin Bapak Ibu ya. Nah, ini pula tuh. Nah, ini sudah ada tiga kelas Bapak Ibu ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Semisal nanti mau cetak kelas 1, mau cetak kelas 2, mau cetak kelas 3, itu bagaimana? Jadi silakan nanti ke identitas MDT-nya. Nah, yang penting di sini selesai, ini sudah selesai Bapak Ibu. Ya, satu sekolah. Jadi satu sekolah rapotnya ada satu aplikasi di dalam ini. Nah, itu ya. Jadi ini adalah merupakan aplikasi yang memang saya siapkan untuk di Kabupaten Situbondo Bapak Ibu sekalian, karena akan memasuki Situbondo itu naik kelas tuh, kelas. Itu Bapak Ibu. Nah, identitas madrasah ya.
kembali langsung kita print. Nah, printnya kita otak-atik dulu, semisal mau di print dulu kelas 1-nya. Oh, ini semester 2 tadi Bapak Ibu ya, genap. Nah, semester 2. Nah, ya. Jadi di sini untuk kelas 1 dulu semisal. Nah, atau kita print kelas 2 dulu. Tidak masalah Bapak Ibu ya. Nah, kelas 2 dulu ya. Oke, Bapak Ibu silakan cetak. Nah, jaran. Nah, ini jaran. Jaran ini kelas 2 nih kan. Kelas 2 semester genap ya, tahun pelajaran 14 ini. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian jaran. Nah, untuk kelas 2 ini tadi tidak ada sorobnya, lalu di sini muncul 0, maka maka bagaimana caranya Bapak Ibu ketika di sini tidak ada nilai atau tidak ada mapelnya untuk kelas 2 atau dan kelas 1, maka silakan Bapak Ibu menghapus dulu untuk di sini dihapus dulu ya. Karena tadi tidak ada nahu untuk kelas 2-nya dan tidak ada sorobnya. Nah, maka silakan dihapus di sini. Karena mau mencetak kelas 2. Nah, di situ Bapak Ibu ya. Tapi karena Bapak Ibu sekalian mau mengisi semua kelas, jadi silakan diisi dulu di sini biar muncul. Nah, ketika mau mencetak maka silakan dihapus dulu. Nanti untuk mencetak kelas 3-nya, semisal di sini kelas 3 yang mau dicetak kelas 3 Bapak Ibu ya, cetak kelas 3. Nah, maka untuk kelas 3-nya di sini sudah muncul juga. Nah, saman tadi kelas 3. Jadi ini untuk kelas 3 semester 2. Jadi ini, nah ini sudah cukup untuk kelas 3-nya. Nah, disinilah Bapak Ibu. Nah, untuk kelas 2-nya tadi silakan kembali dulu ke identitas ini. Semisal kelas 1 ya, mencetak kelas 1 ya, silakan ini dihapus dulu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian baru langsung cetak. Nah, ini tidak ada sudah. Ini kelas 1. Ini kan kelas 1. Ya. Nah, caranya untuk mencetak ini kan ada nomor Bapak Ibu. Tadi kalau nomor kelas 1, nah kelas 1. Nah, silakan jalankan di sini ya. Jadi semisal kelas 1-nya kan hanya 1 tadi. Jadi kelas 2, kelas 3 kan itu satu-satu. Ya. Semisal kelas 1-nya banyak, jadi banyak di situ ya. Ya silakan ini dilanjutkan. Nah, ini tidak ada karena memang hanya 1 orang tadi ya. Jadi untuk kelas 1, kelas 2-nya berapa, kelas 3-nya berapa ya, silakan sesuaikan. Mencetaknya silakan pilih di sini. Kalau 1 ya 1, kalau 2 ya 2, silakan 1, 2, 3, 4 langsung print. Nomor 2 print, nomor 3 print. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi ini untuk kelas 2. Nah, tadi kalau kita mau ngetik kelas 3 lagi, mau mencetak kelas 3, maka karena sudah mengisi nilai tadi di kelas 3 itu ada nahu dan sorobnya, maka silakan ditambah di sini 6 jadi nahu dan sorob. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi langsung kita ubah kelas 3. Berarti kita mau mencetak rapotnya kelas 3. Jadi ini ketika milih ini Bapak Ibu, kalau masih ini biru di sini ya, jadi silakan klik. Nah,
jadi bisa menjalankan. Nah, itu sudah kelas 3 ini, kelas 3 saman. Nah, ini sudah nahu sorok sudah muncul Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sangat bagus sekali. Saran-saran ustadz-ustadznya ada. Kemudian ini untuk kelas 2 otomatis muncul semester 2. Kalau semester 1 ini tidak ada Bapak Ibu ya. Jadi berdasarkan hasil nilai semester 1 dan 2 atas nama saman dinyatakan naik kelas ini kalau semester 2. Nah, kalau semester 1 tidak ada ininya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, pelalangan 12 Syakban 14 Hijriah. Wali kelasnya siapa? Jadi ini otomatis Bapak Ibu ya. Nama kepala sekolah ya. Wali kelasnya Hanuman. Ini kelas 3 Hanuman. Itu Bapak Ibu, ini karena sebagai contoh saja. Oke. Bapak Ibu sekalian, untuk logo jadi silakan diganti. Jadi siapkan, makanya tadi saya sampaikan siapkan logo, ganti logo di sini. Contoh saya ganti logo ini ya, semisal. Nah, dari dimana logo itu disimpan logo, makanya persiapkan logo, simpannya mudah ya. Jadi biar tidak lama carinya. Misalnya ini ada logo MD saya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi logonya sudah ganti. Klik ini, cari, ganti sudah. Nah, kemudian langsung di print ya, print. Kemudian untuk cetak sampul. Nah, ini tidak berubah, otomatis mengikuti yang di awal. Jadi silakan ganti lagi, ganti logo. Nah, misal begitu Bapak Ibu, ganti logonya tadi. Nah, di sini dia akan berubah. Kemudian cetak sampul dan identitas. Klik ini Bapak Ibu ya. Jadi itu kembali lagi ke cetak ini raport, semisal nomor 2 ya, nomor 2 semisal di sini ada nomor 2-nya, cetak sampul lagi ya. Jadi print untuk yang ini, langsung klik print, colokan printannya ke printer ya. Jadi langsung print, kemudian cetak sampul, langsung cetak sampul dan identitas. Kembali ke ini nomor 3 semisal print, jadi cetak sampul dan identitas. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kembali yang nomor 4 semisal lagi cetak sampul dan identitas gitu ya. Nah, untuk mencetaknya Bapak Ibu, takutnya begini, ketika cetak ini sampulnya mana? Nah, ketika klik sampul, loh kok ini? Nah, karena mengikuti ini, mengikuti nomor sampul dan identitas siswa itu mengikuti ini. Satu contoh, ntar dulu saya ganti ini kepada PDF Bapak Ibu ya. Jadi biar enak, contohnya seperti apa yang cetaknya itu nanti. Nah, PDF ini. Kalau Bapak Ibu mau ngubah ya klik kanan, set as default printing, maka akan nanti berubah kepada PDF itu. Jadi saya coba dulu ini untuk kelas 3 ya, printnya. Nah, oke, ini ke PDF, nilai contoh cuma Bapak Ibu ya. Jadi ini karena tidak ada printernya, jadi kita contohkan di sini ya, di materi workshop ini. Nah, coba oke, kemudian cetak sampul. Nah, ini ada identitas sampul, identitas. Ini cuma contoh saja ya. Oke Bapak Ibu,
Ibu sekalian. Oh iya, karena dua lembar ya identitas. Oke, ini sudah jadi itu Bapak Ibu sekalian. Semisal ke printer langsung itu ya 2 lembar ini, karena memang 2 lembar ini Bapak Ibu. Jadi silakan kembali lagi, begitu lagi. Kita lihat hasil daripada contoh yang tadi. Ada sampul, ada nilai dulu ya. Jadi ini untuk contohnya Bapak Ibu ya, contohnya yang di print nanti. Nah, saya kira printnya seperti ini Bapak Ibu ya. Wah, sip ya. Jadi ini untuk rapotnya cukup bagus, ada predikatnya. Jadi predikatnya ini saya juga berpanduan kepada juknisnya yang ada. Jadi ada angka, ada huruf, itu Bapak Ibu ya. Jadi sudah sesuai. Insya Allah ini sudah bisa digunakan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi coba kita sampulnya. Sampul di sini apa identitas? Identitas Bapak Ibu ya. Identitas ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, jadi identitasnya santrinya ya. Ya. Oke. Kemudian ini sampulnya. Ya, sampulnya. Oke, sampul ya. Nah. Oke Bapak Ibu, jadi sudah selesai contoh ini. Nah, kemudian cetak rekap. Nah, cetak rekap ini Bapak Ibu ya. Nah, cetak rekap ini silakan ganti juga logonya. Sebentar, ini ganti logo dulu ya, logo ya, silakan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini kelas 3 jadi 1 orang ya. Jadi ada nahu sorobnya gitu ya. Tadi kalau mau mencetak yang kelas 2 maka nahu sorobnya dihapus agar tidak ikut juga nahu sorobnya gitu Bapak Ibu ya. Nah, mungkin ini Bapak Ibu cetak rekap dulu. Rekap ya. Nah, sudah selesai Bapak Ibu sekalian, kita kembali ya. Nah, inilah Bapak Ibu untuk aplikasinya. Jadi sudah selesai dicetak ya. Kita lihat rekap. Nah, seperti apa rekapnya. Nah, oke Bapak Ibu sekalian, jadi ini sudah selesai ya. Jadi untuk aplikasinya sangat mudah sekali, alhamdulillah. Jadi cukup istimewa ya menurut saya, karena tidak usah banyak aplikasi, satu aplikasi cukup untuk semua kelas. Itu Bapak Ibu, nanti aplikasinya saya sertakan di deskripsi daripada aplikasi ini, daripada tutorial ini. Jadi sebagai untuk di-download oleh Bapak Ibu, para ustadz, ustadzah, operator atau guru-guru madrasah diniyah, khususnya diniyah takmiliyah se-Kabupaten Situbondo. Bapak Ibu, terima kasih. Jika nanti kurang paham, silakan hubungi tadi saya sampaikan di awal pada nomor handphone kami itu Bapak Ibu. Nah, sekarang silakan keluar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.